Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan untuk boleh beribadah dalam rangka Jumat Agung. Saudara-saudara, hari ini saya percaya meskipun di rumah kita masing-masing, tapi pada hari ini saudara kita datang bersama-sama ingin menyembah Tuhan, ingin kembali mengenang cinta kasih Tuhan. Oleh karena itu jemaat, mari saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama kita akan mulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama ingin menyembah Tuhan. Baik. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan di rumah, kita akan sama-sama datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Dikatakan dalam Markus 15 ayat yang ke-37, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus menghancurkan dinding pemisah antara kita dengan Bapa. Oleh sebab itu kita bisa datang dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita mau jadikan rumah kita, ruangan mungkin kamar tidur kita, mobil kita, dimanapun kita berada sekarang. Untuk kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau datang dan kita mau terkonek, kita mau terhubung. Kita mau menyembah Dia pada saat ini, kita mau rayakan hari kematian Tuhan kita. Kita mau bersyukur karena Ia telah menanggung setiap dosa kita. Kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita, yang terus bisa kita rasakan sampai pada saat hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat hati kita angkat suara kita. Kita mau nyatakan, oh amazing grace. His mercy
Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, your mercies I see. And all I have needed, thy hand have provided. Great is thy faithfulness, Lord. Mari semua kita mengatakan, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Oh, great is thy faithfulness. Thy morning new mercy I see. And all I have needed, thy hand provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Katakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, oh, besar setiamu. Setiap pagi rahmat-Mu baru. Semua yang ku perlu Tuhan Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Katakan besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Mari dengan lembut katakan, begitu besar Tuhan kasih setiamu pada setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami lahir, kasih karuniamu telah nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Mulai pada saat itu Tuhan. Sampai pada saat ini Tuhan, dimanapun fase kehidupan kami berada, kami percaya Engkau terus Tuhan. Karena Engkau sungguh panjang kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Engkau terus Tuhan menyertai kami sampai pada akhirnya nanti Tuhan. Tuhan, perjanjian-Mu kekal Tuhan. Pada setiap umat-Mu Tuhan yang telah Engkau pilih Tuhan, perjanjian-Mu tak akan pernah habis. Dan akan selalu Engkau genapi Tuhan. Tak akan pernah setiap kami dikecewakan Tuhan. Bahkan di masa kelimpahan Tuhan, Engkau bersama kami. Dan saat ini di masa sulit Tuhan, Engkau juga ada terus Tuhan, bersama-sama menemani kami Tuhan, menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami Tuhan. Thank you Tuhan. Kami tidak akan kekurangan Tuhan. Karena kami telah menerima, kami telah menemukan sumbernya. Engkau Yesus Kristus yang telah mati untuk setiap kami. Dan hari ini Tuhan, hari ini kami rindu dipuaskan Tuhan, bukan dengan makanan jasmani. Tapi sungguh biarlah roti hidup itu Tuhan yang daripadamu Tuhan itu boleh memuaskan jiwa kami Tuhan. Biarlah hidup kami seperti mata air yang tidak pernah kehabisan airnya. Terus Tuhan memberikan air, melimpahkan air pada orang di sekitar kami Tuhan. Karena kami telah mendapatkan sumbernya Tuhan, yaitu Engkau sendiri Yesus. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau mati agar sungguh Tuhan air hidup itu boleh tumbuh di dalam hati kami Tuhan. Nah, hari ini kami sungguh-sungguh Tuhan mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Urapi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Pakai Tuhan waktu ini Tuhan. Supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menikmati hadirat Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Thank you Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau mengatakan pengakuan iman rasuli. Dengan iman kita, mari kita angkat suara kita ucapkan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita sama-sama memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya untuk kita semua. Tapi kita juga percaya bahwa ketika Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib dan mati untuk setiap kita, Dia telah menanggung setiap dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Bukan hanya dosa Bapak Ibu Saudara, tapi Dia telah menanggung setiap sakit penyakit yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Setiap kondisi yang mungkin sekarang kita masih gak enak badan, sakit, dan mungkin ada hal-hal yang mengganggu kehidupan kita udah ditanggung di atas kayu salib bersama-sama dengan kematian Tuhan kita. Mari hari ini kita mau sama-sama rayakan kuasa darah anak domba. Mari dengan ucapan syukur kita mau nyanyikan untuk Tuhan kita. Ungkapkan syukurmu, katakan. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Adalah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Amin. Mari semuanya kita katakan. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darahnya ada kuasa. Datang padanya Dia akan sucikan. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Musik memuji Tuhan. Mari setiap kita yang mau terbebas dari rasa takut, dari kekhawatiran, kita mau minta kepada Tuhan kita, karena di dalam kuasa darahnya ada kemenangan. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah hidup tiap hari memuji kuasa darahnya yang ajaib? Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah.
Puji Tuhan, kita hari ini boleh sungguh mengalami kuasa darah anak domba. Kalau anak domba tidak mati di atas kayu salib menggantikan setiap kita Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa hari ini datang ke dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan begitu kudus. Tapi hari ini kita dilayakkan untuk kita datang. Dan kita mau berdoa, kita mau menyerahkan segala kehidupan kita, segala pergumulan kita ke hadapan Dia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Kristus telah menanggung diri kita. Oleh sebab itu, hidup kita bukan milik kita lagi Bapak Ibu Saudara. Dengan apa akan kami balas Tuhan? Selain dengan kami memberikan hidup kami sepenuhnya hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam sungguh Tuhan kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan yang tercurah di atas kayu salib. Hari ini boleh kami alami Tuhan. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Hanya Engkau Yesus harapan kami. Selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
Mari kita sama-sama siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih kepadamu untuk kasih-Mu. Pagi ini di tengah-tengah kondisi kami yang harus membuat kami berada di dalam rumah kami masing-masing Tuhan. Karena wabah virus COVID-19 yang sedang tersebar ini. Kami bersyukur ada kesempatan buat kami untuk memaknai akan kematian-Mu Tuhan di dalam ibadah Jumat Agung. Kami datang kepada Tuhan memohon belas kasihan Tuhan kepada kami. Biarlah di dalam situasi seperti ini hati kami memaknai kematian-Mu lebih dalam Tuhan. Sehingga dari hati kecil kami berkata, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu, bahwa kehadiran-Mu tidak dibatasi oleh tembok gereja. Tapi waktu kami berkumpul bersama keluarga kami atau kami sedang sendiri dalam kamar kami atau di rumah kami Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Dan biarlah malah pada pagi hari ini melalui firman-Mu, Kau berbicara kepada kami sehingga kami benar-benar memahami makna daripada kematian-Mu bagi kami manusia berdosa ini. Berkati kami semua Tuhan pagi hari ini. Demi Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa bersama-sama memperingati akan hari kematian Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan tema yang diberikan adalah The Cost of the Cross. Harga daripada salib. Teks yang akan saya ambil pada pagi hari ini untuk menjadi dasar perenungan kita dari Yohanes 19 ayat yang ke-30. Saya akan membacakannya buat Bapak Saudara yang terkasih. Bapak Saudara bisa membukanya di rumah masing-masing, membuka Alkitab dan membacakannya bersama dengan keluarga atau membacakannya ikut bersama-sama membacakannya bersama dengan saya. Hanya satu ayat, Yohanes 19 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sekali lagi saya bacakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, bagian ini adalah bagian akhir daripada perkataan Yesus di atas kayu salib. Tema yang kita akan renungkan sama-sama pagi hari ini adalah the cost of the cross. Harga dari salib. Pertanyaannya adalah berapa harga dari salib Bapak Ibu? Maka jawabannya kita bisa menjawab dengan gampang sekali bahwa harga daripada salib Kristus adalah tidak ternilai. Nggak ada satu nominal pun yang bisa dilabel pada salib Kristus. Salib Kristus tidak pernah dapat diberikan price tag atau label harga. Namun biasanya sebuah cost itu dikeluarkan untuk membayar sesuatu. Nah pertanyaannya adalah, untuk apakah cost itu dikeluarkan? Apakah yang dibayarkan dengan salib Kristus yang tidak ternilai harganya itu? Nah saya ingin Bapak Ibu pagi hari ini kita merenungkan pertanyaan ini. Apakah yang dibayarkan dengan salib Kristus yang tidak ternilai harganya itu? Dengan merenungkan perkataan Yesus di atas kayu salib, yaitu perkataan Yesus yang terakhir. Dia katakan sudah selesai, tetelestai di dalam bahasa Yunani. Nah, saya ingin memulai pertama-tama dengan menceritakan satu film yang pernah kita tonton di tahun 1997. Nah, film ini berjudul Titanic. Film yang sangat fenomenal sekali karena film ini ditonton oleh banyak orang. Dan film ini diangkat dari sebuah kisah nyata, yaitu kisah di mana ada satu kapal yang bernama kapal Titanic, kapal pesiar Titanic yang dikatakan sebagai kapal yang gak mungkin tenggelam di tahun 1912, melakukan pelayaran pertamanya dari Southampton menuju New York, dari Inggris menuju New York.
Namun dalam perjalanannya di tengah-tengah Samudra Atlantik, kapal yang disebut sebagai kapal yang tidak dapat tenggelam ini membentur atau menabrak sebuah gunung es dan mengakibatkan 1.522 orang mati dan hilang. Begitu banyak orang yang mati. Nah, yang menarik buat saya di dalam scene ini adalah kisah cinta di antara dua pasangan yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Dia memerankan peran Jack di dalam film ini, dan Kate Winslet yang memerankan peran Rose. Jadi Jack dan Rose adalah dua pasang kekasih. Nah, kisahnya terdapat di scene terakhir di mana mereka berdua itu hampir saja tenggelam. Nah, waktu mereka hampir tenggelam, mereka itu hanya berpegangan pada satu buah papan. Dan papan itu tidak dapat menahan berat badan dua orang. Jack harus melepaskan papan itu dan membiarkan Rose mengapung demi cintanya. Jadi di sini Jack berkorban bagi Rose, kekasihnya ini. Yang menarik buat saya adalah ketika Jack itu berkorban bagi Rose, dia mengucapkan satu kalimat yang menarik sekali yang dia ucapkan kepada Rose. Kalimatnya berkata demikian, Bapak Ibu. Dia katakan memenangkan tiket itu karena dia bisa naik kapal pesiar. Dia seorang yang miskin, si Jack ini. Itu adalah sesuatu yang terbaik yang pernah terjadi di dalam hidupnya. Dan tiket itu membawa dia kepada Rose dan dia sangat bersyukur sekali. Karena pada akhirnya dia bisa bertemu dengan Rose. Dia katakan dia bersyukur, I'm thankful. Lalu kemudian dia berpesan sebelum dia melepaskan tangan Rose, melepaskan papan itu tenggelam dan mati. Dia berkata kalimat begini, you must do me this honor. Kamu harus melakukan hal yang terhormat ini. Kamu harus berjanji kepadaku bahwa kamu akan survive. Kamu akan bertahan hidup. That you won't give up. Bahwa kamu tidak akan menyerah. No matter what happens. Apapun yang terjadi. No matter how hopeless. Tidak peduli apa sebertidak pengharapannya hidupmu. Berjanjilah kepadaku sekarang, Rose. Bahwa kamu tidak akan pernah melepaskan janji itu. Jadi Jack di sini berkata, Rose, kamu harus bertahan hidup. Kamu harus bertahan hidup. Kamu gak boleh menyerah. Kamu gak boleh menyerah. Dan kamu harus berjanji kepadaku. Dan kamu berjanji tidak akan melepaskan janji itu. Nah, dalam scene terakhir ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari kisah cinta film Titanic ini terlihat ada sebuah unsur pengorbanan. Pengorbanan yang dilakukan oleh Jack kepada Rose. Di kata-kata terakhir sebelum mati, Jack meminta Rose untuk berjanji dan tidak akan menyerah di dalam hidupnya. Dia meminta Rose untuk berjanji supaya kamu tidak menyerah. Tapi pertanyaannya adalah, dasarnya apa janji itu? Apakah dasar kekuatan yang dapat membuat Rose berjuang dalam hidupnya? Apakah yang Jack bisa berikan kepada Rose untuk membuat dia bertahan dan menepati janjinya? Nah, kalau kita selidiki, gak ada dasarnya. Atas dasar apa atau apa yang diberikan oleh Jack sehingga dia bisa berkata kamu harus bertahan hidup? Apa dasarnya? Gak ada. Gak jelas Bapak Ibu. Nah, tapi ada sesuatu yang saya ingin hubungkan antara film ini dengan teks yang kita baca tadi. Ada sebuah kemiripan tetapi juga sebuah perbedaan. Ada sebuah kemiripan tetapi juga sekaligus perbedaan antara kisah Titanic di scene terakhir ini dengan ucapan Yesus yang terakhir di atas kayu salib, sudah selesai. It is finished. Nah, kemiripannya apa? Perbedaannya apa? Nah, ini yang kita akan sama-sama renungkan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, saya ingin menggali kata ini. Apa maknanya it is finished? Apa artinya sudah selesai? Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu di rumah untuk kita menggali bersama-sama. Yang pertama itu kita akan melihat teks ini dari dua layer. Layer yang pertama kita akan lihat konteks dekatnya. Apa arti kata tetelestai, sudah selesai? Tetelestai di dalam bahasa Yunani. Lalu kemudian yang kedua dari konteks jauhnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat kata ini, kisah ini
di dalam konteks jauh, yaitu Injil Yohanes secara keseluruhan. Nah, dari kedua konteks jauh ini kita akan sama-sama melihat ada sesuatu yang menarik sekali yang sebenarnya Yohanes ingin sampaikan kepada kita. Nah, yang pertama, apa makna daripada it is finished dalam konteks dekat, kata tetelestai ini? Tetelestai, Bapak Ibu, itu adalah sebuah kata Yunani yang biasanya dituliskan oleh seseorang pada ketika ia sedang membayar hutang. Jadi dia menuliskan kata tetelestai. Ketika hutang dibayarkan, maka seorang yang dibayarkan hutangnya, dia akan menuliskan pada sebuah tagihan itu kata tetelestai. Artinya tagihan atau hutang tersebut sudah lunas dibayarkan. Jadi tetelestai itu adalah sebuah kata yang dituliskan ketika seseorang membayarkan hutang. Setelah dibayarkan, maka dia akan tuliskan tetelestai dan memberikannya kepada yang membayarkannya. Sudah lunas, sudah selesai. Nah, di atas kayu salib Tuhan Yesus juga ingin berkata kepada kita semua bahwa hutang sudah lunas dibayarkan. Artinya begini, Yesus mati disalibkan karena ia sedang membayar hutang. Dan yang menarik buat kita adalah ketika dia membayar hutang dengan nyawanya, dia sendiri yang mengatakan tetelestai, sudah selesai. Seorang yang punya hutang biasanya akan membayar hutangnya. Lalu penerima bayaran hutang akan menuliskan sebuah kertas tetelestai. Jadi antara si pembayar dan orang yang menyebutkan tetelestai itu adalah dua orang yang berbeda. Tetapi di atas kayu salib kita melihat bahwa orang yang membayar dan orang yang menerima bayaran dan yang berkata udah lunas, itu adalah orang yang sama, yaitu Yesus. Jadi Yesus di atas kayu salib dia berkata begini, saya bayar hutangnya. Dengan apa? Dengan nyawanya, dengan kematiannya di atas kayu salib. Lalu kemudian di atas kayu salib juga dia seolah-olah berdiri sebagai si penerima bayaran dan berkata, sudah lunas, tetelestai. Nah, kenapa bisa demikian? Karena pada waktu disalib, Yesus adalah Allah dan Yesus juga adalah manusia. Sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Nah, pertanyaan yang saya ingin kemudian tanyakan bersama-sama adalah, siapa kalau begitu yang berhutang? Hutang siapa yang dibayar oleh Yesus? Hutang siapa yang dibayar oleh Yesus? Maka jawabannya tentu kita tahu bersama bahwa hutang yang dibayar oleh Yesus adalah hutang manusia, kita yang berdosa. Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Dan di dalam doa Bapa kami itu dia menyebutkan kalimat begini, ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan kata kesalahan yang digunakan di sini itu diterjemahkan sebagai hutang. Ampunilah kami akan hutang atau kesalahan kami. Maka gambarannya adalah kesalahan, dosa yang kita buat itu adalah seumpama hutang. Kita yang berdosa, kita buat hutang. Dan hutang kita itulah yang Yesus bayar di atas kayu salib melalui kematiannya dengan nyawanya. Yesus membayarkan hutang kita. Nah, kenapa hutang itu harus dibayar? Karena jelas kalau hutang itu tidak dibayar, maka Paulus berkata di dalam Roma, upah dosa, upah hutang yang gak dibayar adalah maut, kematian. Dan maut di sini bisa diartikan sebagai keterpisahan selamanya dari Allah. Kita terpisah selamanya dari Allah, kita gak punya relasi lagi dengan Allah. Nah, Yesus berkata, no, tidak demikian. Aku bayarkan hutangmu. Aku bayarkan hutangmu. Supaya engkau tidak terpisah selamanya dengan Bapa, dengan Allah. Supaya engkau bisa memiliki relasi selamanya dengan Allah. Aku bayarkan hutangmu. Dan pada waktu yang sama,
dia juga berkata, sudah lunas. Kenapa demikian? Karena Yesus Allah. Sebagai Allah, dia mengasihi manusia. Dia melihat manusia yang berdosa. Dan dia berkata, aku bayar hutangmu. Aku bayarkan hutang. Dan dia sebagai Allah, dia menerima pembayaran hutang itu. Dan dia berkata di atas kayu salib, it is finished. Sudah lunas. Tetelestai. Sudah lunas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ia membayar hutang manusia kepada Allah. Jadi seolah-olah ada sebuah transaksi yang terjadi di atas kayu salib, di dalam peristiwa salib. Nah, tentu kalau kita membayangkan ini, kita agak sulit membayangkannya. Sebab kita biasa terpikir bahwa sebuah transaksi pembayaran hutang piutang itu biasanya antara pembayar dan penerima bayaran adalah dua orang yang berbeda. Tetapi di atas kayu salib, Yesus menjadi orang yang membayar dan yang juga menjadi penerima bayaran. Dia berperan, memerankan kedua peran ini. Transaksi hutang yang Yesus bayarkan dengan nyawanya dilakukan oleh satu pribadi. Dia yang menerima, dia yang mengklaim bahwa itu sudah lunas dibayarkan. Nah, ini menjadi sesuatu yang agak membingungkan, tapi juga sesuatu yang menarik. Bapak Ibu, Jurgen Moltmann dalam sebuah bukunya, dia menulis satu buku yang bagus sekali, judulnya The Crucified God. Di kalimat pembukaan di dalam bukunya, dia mengatakan satu kalimat begini, the cross is not and cannot be loved. Salib itu bukanlah kasih dan bahkan tidak dapat dikasihi. Salib bukan kasih. Salib tidak dapat dikasihi. Tidak dapat. Tetapi dia melanjutkan begini. Yet only the crucified Christ can bring the freedom which changed the world because it is no longer afraid of death. Tetapi hanya Yesus yang disalib yang dapat membawa kebebasan yang mengubah dunia menjadi tidak takut akan kematian. Nah, semua orang takut mati di sini. Tapi salib Kristus itu memberikan kita kebebasan sehingga takut mati lagi. Nah, hal yang senada itu dikatakan oleh seorang yang bernama Fleming Rutledge. Dia mengatakan begini, salib Yesus atau penyaliban Yesus itu adalah the most irreligious, the most godless event that ever happened. Dia katakan bahwa penyaliban Kristus itu adalah sebuah peristiwa yang paling tidak agamawi, paling tidak bertuhan yang pernah terjadi di dunia ini. Itulah sebabnya mengapa Moltmann katakan the cross is not and cannot be loved. Nggak dapat dicintai dan bukan cinta. Kenapa? Karena salib adalah simbol pembunuhan. Tindakan pembunuhan yang bukan hanya nggak manusiawi, tapi paling tidak agamawi, paling tidak bertuhan yang pernah terjadi. Tapi justru melalui peristiwa itu, ya, Yesus memilih cara mati yang paling tidak irreligious, yang paling tidak godless untuk membayar hutang kita. Nah, hutang dosa kita yang membelenggu hidup kita dan yang upahnya adalah kematian itu dibayar oleh Yesus dengan cara mati yang paling mengerikan, yang paling tidak manusiawi, paling tidak agamawi, paling tidak bertuhan. Demi apa? Demi kasihnya kepada kita. Sehingga hari ini melalui salib Kristus yang kita maknai di Jumat Agung ini Bapak Ibu, kita mendapatkan kebebasan. Dan seperti yang Moltmann katakan, itu memberikan suatu pengharapan kepada kita. Membuat kita yang hidup dalam ketakutan menjadi gak takut bahkan terhadap kematian. Kita gak takut mati lagi. Kenapa kita gak takut mati? Karena hutang kita, hutang dosa kita yang upahnya adalah maut, itu sudah dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Yesus berkata sudah lunas.
Nggak perlu takut mati. Lalu mungkin kita berkata begini, oke, tapi aku bukan seorang berdosa. Aku bukan koruptor, bukan pencuri, bukan penzina, bukan pembunuh. Bukan. Aku orang baik-baik. Aku pelayanan di gereja. Aku seorang yang suka berdoa. Aku seorang yang mencari Tuhan. Apalagi di tengah-tengah kondisi wabah corona seperti ini. Banyak orang yang gak dekat sama Tuhan dulunya. Tapi sekarang jadi dekat sama Tuhan. Tiap hari baca Alkitab. Aku bukan pendosa. Aku sekarang di rumah doang. Berdoa, baca Alkitab. Aku gak berdosa. Maka tidak ada hutang dosa yang perlu dibayarkan untuk. Nah, kita salah memahami definisi dosa di sini, Bapak Ibu. Dosa itu artinya adalah kita meleset dari sasaran yang Allah inginkan. Misdirections. Nah, waktu kita meleset, waktu kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun dalam tanda petik itu baik di mata manusia. Tapi itu meleset dari maksud Tuhan. Maka itu dosa. Yang menarik buat saya adalah begini. Dalam doa Bapa kami, Yesus berkata begini. Berikanlah kami pada hari ini, catat itu, pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, akan dosa kami, akan hutang kami. Doa Bapa kami mengatakan begini, pada hari ini, daily life, berikan kami makanan yang secukupnya, tapi juga ampunilah kami. Asumsinya begini Bapak Ibu, jika doa Bapa kami menjadi model doa dari kita, yang kita ucapkan setiap hari, karena dikatakan berikanlah kami pada hari ini. Maka saya asumsikan bahwa doa Bapa kami adalah sebuah model doa yang kita ucapkan setiap hari. Dengan kata lain begini, jika setiap hari kita butuh makan, cukupkanlah kebutuhan kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita butuh makan setiap hari, kita perlu Tuhan mencukupkan kebutuhan kita setiap hari. Tanpa koma, dia justru gunakan kata kalimat, dan ampunilah kami. Itu artinya apa? Artinya setiap hari kita bukan hanya sekedar butuh makan, tapi setiap hari kita butuh yang namanya pengampunan. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa setiap hari kita bikin hutang dosa. Setiap hari kita bikin hutang dosa untuk diri kita sendiri. Tapi ini kabar baik yang saya ingin sampaikan di hari Jumat Agung ini dalam kita memaknai kematian Yesus. Di atas salib Yesus berkata, sudah lunas. Sudah lunas. Dia sudah bayar semua hutang dosa kita. Kita gak perlu takut mati lagi. Karena meskipun kita mati, hutang dosa kita sudah dilunaskan oleh Yesus di atas salib. Sehingga kematian yang kita takutkan itu tidak lagi menjadi keterpisahan selamanya antara kita dengan Allah. Tapi sebaliknya, kematian itu menjadi sebuah jalan masuk ke dalam relasi dan persekutuan selamanya dengan Bapa. Kita mengalami sebuah persekutuan yang indah sekali. Tuhan Yesus berkata, sudah lunas. Nggak perlu takut. Hutangnya sudah dibayar. Ketika kita mati, nggak ada yang perlu kita takutkan. Karena kematian justru menjadi jalan masuk kita ke dalam persekutuan yang intim, selamanya, yang kekal, yang genuine bersama dengan Bapa di sorga. Maka hal ini menjadi penghiburan buat kita. Waktu kita membaca story, Yesus berkata sudah selesai. Kita semua hari ini berada dalam ketidakpastian.
Nah mungkin Bapak Ibu yang sedang nonton di rumah, mungkin sedang dalam kondisi yang sakit. Ada keluarga Bapak Ibu yang sedang kritis. Nggak tahu. Tapi yang pasti, Yesus melalui salibnya, di atas kayu salib, dia memberikan nyawanya. Sehingga kita suatu hari kita akan mati, tapi kita mati di dalam pengharapan. Karena kematian yang kita jalani adalah pintu masuk, jalan masuk di dalam persekutuan kita yang kekal bersama dengan Allah. Nah, makna yang kedua daripada it is finished dalam konteks yang lebih jauh, yaitu konteks Injil Yohanes secara keseluruhan, dapat kita lihat melalui tanda. Jadi di Injil Yohanes itu, Yohanes menyebut mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus dengan sebutan tanda. Dan di dalam kesemua tanda itu, Yohanes ingin menunjukkan bahwa Yesus sedang menyempurnakan apa yang gak sempurna di dalam kehidupan manusia. Banyak hal yang gak sempurna. Dan banyak perdebatan, ada yang berkaitan dengan 7 tanda itu apa aja. Nah, saya ingin daftarkan kepada list untuk Bapak Ibu di rumah. Apa 7 tanda yang Yesus buat? Nah, 6 tanda yang pertama yang berbicara tentang sebenarnya tanda daripada ketidaksempurnaan manusia itu bicara tentang air menjadi anggur. Nah, kisah air menjadi anggur ini terjadi dalam konteks perkawinan di Kana. Yohanes ingin menunjukkan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah perkawinan yang gak sempurna. Perkawinan yang gak sempurna. Yesus hadir di sana. Melakukan tanda atau mujizat. Nah yang kedua, Yesus melakukan mujizat kesembuhan anak pegawai istana tanpa perlu bertemu dengan anak yang sedang sakit. Nah Yesus ingin menunjukkan bahwa dia bisa menyempurnakan sebuah pola parenting yang gak sempurna. Hubungan antara ayah dan anak. Anak sedang sakit, bapaknya kemudian kebingungan. Mengalami sebuah problem parenting yang gak mudah. Tapi Yesus hadir di sana. Yesus berkata, aku menyempurnakan sebuah pola parenting yang gak sempurna. Yang ketiga, mujizat Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Di mana seorang yang lumpuh itu tidak ada yang membantu dia untuk mencelupkan dia ke dalam kolam ketika air dalam kolam itu bergoyang. Nah ini menunjukkan bahwa ada kebaikan yang gak sempurna. Orang-orang gak peduli, gak mau peduli terhadap nasib daripada orang lumpuh ini. Tapi di dalam ketidaksempurnaan kebaikan yang gak sempurna itu daripada orang di sekitar, Yesus datang dan menyempurnakan kebaikan itu. Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh yang berada di dekat kolam Bethesda itu. Tanda yang keempat adalah mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan ada yang memisahkan antara berjalan di atas air, tapi ada yang menyatukan juga. Tapi yang saya ingin tunjukkan adalah tanda yang keempat ini bicara tentang ada sebuah kebutuhan jasmani yang gak sempurna yang kita alami. Dan kalau ini digabungkan dengan setelah kisah memberi makan 5.000 orang, itu Yesus itu melakukan mujizat berjalan di atas air. Nah di sini di kisah berjalan di atas air kita melihat sebuah iman yang gak sempurna. Kerohanian yang gak sempurna dari Petrus. Kebutuhan jasmani yang gak sempurna, kerohanian yang gak sempurna, Yesus sempurnakan. Tanda yang kelima, mujizat kesembuhan orang buta sejak lahir. Yesus menyempurnakan penglihatan yang gak sempurna. Tanda yang keenam, mujizat membangkitkan Lazarus. Di sini kita lihat melalui kematian, kita melihat betapa gak sempurna, betapa rapuhnya kehidupan manusia. Tapi Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus menyempurnakan apa yang gak sempurna itu. Pertanyaannya ini baru 6 tanda. Apa tanda yang ketujuh? Seorang yang bernama N.T. Wright, biblical scholar, mengatakan bahwa tanda yang ketujuh adalah salib. Di atas kayu salib, Yesus mengerjakan tanda yang ketujuh. Jadi salib itu justru menjadi sebuah tanda yang besar. Tanda yang besar. Dan di atas kayu salib itu, Yesus di bagian akhir ketika dia mau menyerahkan nyawanya, dia berkata dengan sebuah kata penutup, tetelestai, sudah selesai. Di ujung tanda yang ketujuh yang Yesus buat ini, Yesus berkata, sudah selesai.
Nah kalau kita hubungkan ini dengan keenam tanda yang lain, maka kita bisa menunjukkan bahwa pada akhirnya Yesus mau bilang, dengan kematianku, hidup manusia yang gak sempurna menjadi sempurna. Aku menyempurnakan. It is finished. Tetelestai. Aku menyempurnakan semuanya. Dan angka 7, yang menarik buat saya lah, angka 7 itu bagi orang Yahudi adalah sebuah angka sempurna. Maka melalui penekanan tanda yang ketujuh ini, yaitu salib, Yesus ingin menegaskan bahwa kehidupan manusia itu menjadi sempurna. Dan letak kesempurnaan itu adalah di dalam diriku sendiri. Melalui kematianku di atas kayu salib. Maka dengan tanda ketujuh itu yaitu salib, Yesus menyempurnakan segala sesuatu yang tidak sempurna di dalam hidup manusia. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah yang tidak sempurna di dalam hidup kita? Keluarga yang gak sempurna? Pekerjaan? Kondisi fisik? Kebutuhan setiap hari? Iman kita yang gak sempurna? Kebaikan kita kepada orang lain yang gak sempurna? Yesus berkata, pandang salibku. Pandang salib Yesus. Karena melalui salib, Ia menyempurnakan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, wabah COVID-19 yang hari ini sama-sama membuat kita menderita. Bukan hanya membuat kita sadar bahwa hidup kita memang gak sempurna. Tapi kita juga dibukakan betapa hidup kita sebagai manusia itu rapuh. Gak peduli seberapa banyak uang kita, seberapa banyak uang yang kita miliki, atau seberapa tinggi pangkat jabatan kita, seberapa pintar hebatnya kita, virus yang kecil yang gak kelihatan ini masuk ke dalam tubuh kita dan membuat kita menderita. Dan virus yang gak kelihatan ini ingin menunjukkan kepada kita betapa hidup kita itu rentan dan rapuh. Namun sebagai orang percaya, Bapak Ibu, kita memiliki janji di dalam salib Yesus. Bahwa kita yang tidak sempurna dan rapuh ini telah disempurnakan oleh Yesus di atas salib. Dia menanggung ketidaksempurnaan kita. Dia menanggung kelemahan kita. Dia menanggung kerapuhan kita. Kita rapuh. Nggak peduli apapun. Jabatan, kekayaan, pangkat, kepintaran, usia, semua kita bisa tertular. Semua kita bisa tertular. Dan kita yang tertular, kita punya possibility untuk meninggalkan dunia ini. Tapi pagi hari ini saya ingin Bapak Ibu, kita memastikan diri kita bahwa kita memiliki pengharapan di dalam kematian Yesus. Bahwa memang kita mengakui hidup kita rapuh. Kita gak sempurna. Tapi kita berkata, Yesus sudah menyempurnakan hidupku yang gak sempurna di atas kayu salib. Yesus menguatkan hidupku rapuh di atas kayu salib. Sehingga salib itu ketika kita merayakan, memaknai Jumat Agung bersama-sama. Salib itu memberikan kita sebuah kekuatan untuk mengerjakan sebuah perjuangan hidup kita yang gak sempurna ini. Yaitu sebuah perjuangan yang Yesus sudah sempurnakan di atas kayu salib ketika dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Tetelestai. Tuhan menolong kita sehingga di tengah-tengah kondisi kita yang sedang melakukan social distancing, physical distancing, kita punya kekuatan itu. Bahwa kehidupan kita gak sempurna. Tapi kita punya pengharapan. Dan pengharapan itu yang membuat kita gak berhenti berjuang. Gak berhenti untuk terus mengasihi. Gak berhenti untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan untuk melawan COVID-19. Kita kerjakan
Sebab apa? Perjuangan kita melawan COVID-19 sudah Yesus kerjakan, selesaikan di atas kayu salib. Kita mau kerjakan sama-sama, kita mau berjuang bersama-sama melakukan perjuangan ini. Perjuangan kehidupan kita yang gak sempurna ini. Dan Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan kalau saya bisa balik lagi kepada awal daripada perenungan kita pagi hari ini. Saya mengambil kisah Titanic. Dan kata yang diucapkan adalah kata yang diucapkan oleh Jack kepada Rose. Nah kalau saya ingin ubah itu, saya ingin Bapak Ibu coba kita merenung sebentar. Menganggap bahwa perkataan Jack kepada Rose adalah sebuah perkataan yang Yesus katakan kepada kita, anak-anaknya. Kalau Jack nggak punya dasar atas janji yang dia ucapkan. Dia nggak berikan kekuatan apa-apa kepada Rose. Tapi Yesus memberikan kekuatan dengan cara mati di atas kayu salib. Dia memberikan pengharapan dengan mati di atas kayu salib. Dan Dia yang sudah mati menyelesaikan perjuangan kita. Dia berkata begini, You must do me this honor. Kamu harus melakukan hal yang terhormat ini. You must promise me that you'll survive. Kamu harus berjanji bahwa kamu akan bertahan hidup lewat apapun kondisi kita hari ini. Kita janji bahwa kita akan bertahan hidup. That you won't give up. Bahwa kita tidak akan menyerah. No matter what happen, apapun yang terjadi. No matter how hopeless. Nggak peduli nggak berpengharapannya kehidupan kita. Kita nggak punya pengharapan. Tapi dalam kondisi kita yang hopeless, kita nggak mau putus asa. Promise me, kata Tuhan. Berjanji kepadaku sekarang. My child, anakku. Never let go of that promise. Jangan pernah meninggalkan janji itu. Di atas kayu salib, Yesus berkata, it is finished. Ini janji Tuhan buat kita. Bahwa Dia sudah menyelesaikan semuanya. Dan kita hari ini berada dalam kondisi kita yang gak menentu ini. Kita memandang pada salib Kristus di Jumat Agung ini. Dan kita bilang, Kau sudah berjanji Tuhan. It is finished. Sudah lunas. Sudah aku sempurnakan. Aku mau pegang janji itu. Aku mau pegang janji itu dan berpengharapan kepada Tuhan. Sambil aku terus berjuang untuk survive. Untuk bertahan hidup. Apapun yang terjadi. Apapun keadaannya. Aku gak akan menyerah. Aku akan terus berjuang. Karena Engkau sudah menyelesaikan perjuangan yang sedang aku kerjakan hari ini melalui salib-Mu di dalam kematian-Mu. Biarlah Tuhan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita ketika kita memaknai Jumat Agung bersama dengan keluarga kita di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan, memberikan kita hati yang terus berpengharapan kepada Dia. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau memberikan kami pengharapan ketika kami hampir putus asa. Engkau memberikan kami kekuatan di saat kami hampir menyerah. Mungkin di antara Bapak Ibu jemaat yang sedang berdoa di rumah. Mereka ada yang sedang sakit. Mereka mungkin berpikir, ini akhir hidupku. Tapi Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini, melalui kisah salib, Engkau memberikan kami pengharapan untuk kami gak menyerah. Dan bahkan Tuhan, kalau kematian pun harus menjemput kami tahu satu hal, bahwa kematian bukanlah hal terburuk yang kami harus hadapi. Tapi kematian justru menjadi jalan masuk ke dalam relasi yang kekal bersama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk pengharapan-Mu. Tidak hanya pengharapan untuk kami berjuang di dalam perjuangan hidupan kami yang sulit, yang gak menentu hari ini.
tapi juga sebuah pengharapan yang pasti akan kelepasan, damai sejahtera, dan keselamatan di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur bahwa persekutuan dan relasi kami dengan Engkau tidak dibatasi oleh gedung gereja. Kami di rumah kami masing-masing, kami bisa menikmati kehadiran-Mu. Berikan kepekaan kepada kami tiap-tiap hari Tuhan, supaya kami setiap hari bisa mengalami akan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, yang akan menguatkan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Bila firman ini terus berakar kuat di dalam hati kami, yang terus kami bawa dalam perjuangan hidupan kami. Ini doa kami Tuhan, demi Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk kami, yang sudah berkata, sudah selesai semuanya, sudah sempurna, sudah lunas semuanya. Kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan memberkati Bapak Saudara yang terkasih. Amin. Hari ini kita kembali diundang Tuhan dalam satu meja dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Kembali lagi saudara-saudara kita mengenang kembali cinta kasih Tuhan yang sudah mati buat kita. Saudara-saudara, meskipun saat ini saudara ada di rumah masing-masing, tapi sekali lagi roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan anggur yang melambangkan darah Tuhan. Sekali lagi pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa menerimanya. Kembali mengakui akan tubuh dan darah Tuhan. Ini adalah sebuah lambang. Oleh karena itu saudara-saudara, saudara sudah mengambil roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Nanti kita akan menerimanya. Saudara-saudara, perjamuan kudus ini disediakan bagi setiap saudara yang sudah dibaptis. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, baptisan dewasa dengan unsur air baik di gereja ini ataupun gereja yang lain. Jika saudara sudah dibaptis, kami mengundang saudara untuk bisa mengikutinya. Tapi bagi saudara belum dibaptis, kami mohon saudara sabar. Setelah saudara dibaptis, baru saudara bisa mengambil dan menerimanya. Kan tetapi saudara-saudara, mari kita bersama-sama sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Hendaklah kita bersama-sama menguji diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengambil roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan anggur yang melambangkan darah Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan lagu ini. Karena salib-Mu Tuhan, aku ini hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara, pada malam Tuhan Yesus diserahkan. Tuhan Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengucap berkat atas roti ini lalu memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan daku. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Tuhan. Tuhan Yesus mengucap syukur atas cawan ini lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, mari kita bersama-sama dengan satu pengakuan, dengan satu kesungguhan hati, kita menerima roti yang melambangkan tubuh Tuhan
dan anggur yang melambangkan darah Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama, saudara, kita ambil roti ini. Mari kita bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Tangan kami saat ini Tuhan, kami memegang roti ini yang melambangkan tubuh-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biar kami Tuhan sungguh-sungguh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Tuhan, kami mohon, Tuhan pulihkan bangsa kami Indonesia juga. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menerima saudara. Saudara, mari kita bersama-sama kita angkat cawan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di tangan kami saat ini memegang cawan yang bersih anggur yang melambangkan darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur darah-Mu tercurah demi menebus dosa kami. Bapa, kami tahu firman Tuhan berkata tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan Engkaulah anak domba Allah. Terima kasih Engkau mati buat kami Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam menjalani hidup ini. Teguhkan hidup kami untuk bersandar kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menerimanya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima roti yang melambangkan tubuh Tuhan, anggur yang melambangkan darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu. Kami bersyukur untuk hari-hari yang kami lewati bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami tahu tidak mudah, tapi anugerah Tuhan itu cukup bagi kami. Tuhan, sekali lagi di hari Jumat Agung ini, kami kembali mengingat Tuhan, firman Tuhan, bahwa kematian pun tidak dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Itulah keyakinan kami melangkah hari-hari di depan. Yang menurut manusia tidak pasti, kami di dalam Tuhan punya kepastian. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan iman saudara kita katakan sekali lagi. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sebentar akan memberikan persembahan. Bersyukur kepada Tuhan kita diberikan kesempatan untuk memberikan untuk pekerjaan tangan Tuhan. Persembahan yang akan Bapak Ibu berikan bisa diberikan lewat transfer ke rekening gereja yang akan tertera nanti di layar.
Mari kita berikan dengan hati yang penuh ungkapan syukur. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau perkatakan terlebih dahulu firman yang diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Kita mau katakan sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Pada hari ini Tuhan, kami memperingati kematian Yesus Kristus yang telah menanggung setiap dosa dan kesalahan kami. Dengan apa dapat kami membalasnya Tuhan? Bahkan berapapun uang yang kami masukkan Tuhan ke dalam kantung persembahan, atau kami berikan Tuhan untuk hari ini, kami berikan dalam persembahan Tuhan, itu tidak akan pernah cukup Tuhan untuk membalas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mau rela mati menggantikan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami memberikan persembahan ini Tuhan, kami tidak hanya ingin memberikan materi ini saja Tuhan, tapi biarlah dengan sungguh kesadaran hati kami Tuhan, kami boleh memberikan hidup kami sepenuhnya Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja Yesus Kristus. Kau berkati uang yang terkumpul Tuhan. Berkati biarlah sungguh uang ini Tuhan boleh Engkau pakai Tuhan untuk memberkati orang-orang yang memerlukan. Memberkati gereja-Mu Tuhan. Memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Biar sungguh kerajaan-Mu semakin diperluas Tuhan. Biarlah nama-Mu saja Tuhan dimuliakan Tuhan lewat persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberikan dengan ucapan syukur. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian. Dengan ungkapan syukur kita mau katakan, give thanks with a grateful heart. Mari sama-sama boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau katakan lagu ini. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, oh, give thanks, give thanks. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama akan menyaksikan informasi gereja. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan dimanapun kita berada. Kita boleh beribadah, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan bahkan mengikuti perjamuan kudus. Saudara, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian. Yang pertama, saudara-saudara, pada hari Minggu tanggal 12 April adalah hari Paskah. Itu sebabnya kami mengundang saudara-saudara untuk beribadah. Kita ada 2 kebaktian, jam 8 dalam bahasa Mandarin Indonesia dan jam 10 di dalam bahasa Indonesia. Saudara-saudara, saya juga ingin menyampaikan kepada saudara bahwa hari Sabtu kita ada live streaming doa hanya setengah jam saudara, dari jam 7 sampai 7.30 doa pagi. Kami mengundang saudara-saudara juga bisa ikut bersama-sama di dalam kebaktian doa gereja kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terus berdoa buat bangsa negara kita Indonesia. Kita juga saudara-saudara berterima kasih untuk saudara yang sudah memberikan kontribusi, dukungan, khususnya juga untuk persembahan buat APD dan juga Alkes, dan demikian juga untuk vitamin yang kita bagikan baik kepada jemaat kita ataupun yang ada di daerah sekitar gereja kita di Kelapa Gading, ada di Kerawang maupun yang ada di Solo. Terima kasih, Tuhan membalas segala cinta kasih saudara-saudara sekalian. Saudara, mari kita bersama-sama, kita mau akhiri ibadah kita. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari saudara-saudara kita bacakan visi gereja kita. Gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus, dan menjadi berkat dalam gereja dan masyarakat. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah, lakukan firman Tuhan, kini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang sempurna Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupanmu dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.